Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ulangan pasal 9, ayat yang kelima. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, bangsa Israel telah mengembara di padang gurun bertahun-tahun. Masa-masa itu adalah masa yang sulit bagi mereka karena keadaan alam yang begitu gersang. Tetapi masa-masa tersebut tidaklah bisa kita anggap sebagai masa-masa yang terbuang sia-sia, karena Allah selalu bersama dengan mereka sekalipun di padang gurun. Pengalaman-pengalaman mereka di padang gurun telah menyatakan bahwa iman bangsa Israel yang begitu dangkal dan sifat mereka yang suka memberontak. Pengalaman-pengalaman tersebut menyebabkan bangsa Israel tidak mempunyai dasar untuk menyombongkan kemampuannya sendiri untuk berjalan sendiri. Sekarang umat Israel akan memasuki suatu situasi yang baru sama sekali. Padang gurun dengan batu-batuan yang tajam serta binatang-binatangnya yang buas bukanlah suatu tempat tinggal yang direncanakan Tuhan bagi mereka. Di hadapan mereka sekarang terhampar tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Namun tantangan yang datang adalah apakah mereka akan tetap taat dan setia di dalam situasi yang baru demikian? Tentu saja Allah menginginkan bangsa Israel dapat menikmati tanah perjanjian yang baik dengan segala kekayaannya. Tetapi Musa menegaskan bahwa mereka membutuhkan kedewasaan dan kematangan rohani untuk hidup di dalam situasi yang demikian. Orang-orang Kristen juga mengalami masa-masa yang membuat mereka rendah hati ketika semua materi yang terlihat mendukung kita menghilang dari hadapan kita, dan saat itu kita belajar bagaimana bergantung pada Tuhan. Ulangan pasal 9 mengingatkan pada bangsa Israel tentang bahaya-bahaya yang akan mereka hadapi di tengah-tengah kelimpahan tanah perjanjian. Mereka akan menghadapi bahaya yaitu merasa puas diri. Suatu pandangan bahwa kekuatan mereka lah yang telah memungkinkan mereka hidup bercukupan sehingga mereka menjadi sombong. Bahaya yang lain adalah penipuan diri dan pembenaran diri. Suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang baik yang mereka terima, perbuatan baik mereka lah yang telah melayakkan mereka menerima semuanya itu. Musa menegaskan bahwa tidak ada kesalahan yang lebih besar dari ini. Jadi di dalam Ulangan 9 ayat 6 Musa berkata, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Musa selanjutnya mengingatkan mereka akan ketidaksetiaan mereka yang hampir membuat mereka dimusnahkan di padang gurun. Musa menyatakan kepada umat Israel, jika sekarang mereka bisa masuk dan menduduki tanah perjanjian serta dapat menikmati segala berkat, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata, bukan karena jasa-jasa atau kebaikan mereka. Tanah perjanjian menjadi milik mereka hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Tanah perjanjian menjadi milik mereka karena kesetiaan Tuhan yang ingat akan janjinya dan menepati janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, kunci keberadaan dari bangsa Israel bukan kekuatannya sendiri ataupun karena kebenarannya sendiri, melainkan karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Apa yang Tuhan tuntut dari mereka, saudara? Yaitu komitmen penyerahan hidup yang mutlak kepada Tuhan dan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan sebagai respon atas kasih Allah yang luar biasa. Hari ini, saudara, kita dapat memperoleh anugerah keselamatan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kita layak atau karena kebaikan atau jasa kita, melainkan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebab itu, kalau kita dapat memiliki dan menikmati segala berkat-berkat tersebut, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan tidak perlu membanggakan atau menyombongkan diri. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.